Gendutnya anggaran untuk pandemi COVID-19 membuat hutang negara makin membengkak. Alasan klasik ini membuat Menteri Keuangan terbaik dunia, Sri Mulyani, akan menambal defisit tersebut dengan berhutang lagi. Hutang ditambal hutang judulnya. Mantan Direktur Pelaksana Bank Dunia ini kekeh tambahan hutang sangat diperlukan untuk menutup defisit yang semakin membengkak karena besarnya pengeluaran pemerintah di masa pandemi ini. Hanya saja hutang Indonesia menurut Kementerian Keuangan sendiri tercatat mencapai 6,3 triliun rupiah per akhir Februari 2021. Naik sebanyak 2,05% atau 128 triliun rupiah dari periode Januari 2021. Belum utang BUMN totalnya sekitar 8,5 triliun rupiah. Kapan bisa pelunasannya selesai? Badan Anggaran DPR RI pun menyetujui keinginan Sri Mulyani ini. Ketua Banggar DPR RI, Said Abdullah, mengatakan pemerintah perlu berutang karena memang kondisi yang mengharuskan. Pinjaman uang tersebut semata-mata untuk membantu rakyat bertahan di tengah pandemi COVID-19. Namun ironisnya, Badan Pemeriksa Keuangan mengkhawatirkan kemampuan pemerintah dalam membayar hutang dan bunga utang menurun. Menurut BPK, pertumbuhan utang dan biaya bunga yang dipertanggungjawabkan pemerintah ini melampaui pertumbuhan PDB nasional. Indikator kerentanan utang 2020 melampaui batas yang direkomendasikan IMF dan International Debt Relief. Rasio debt service terhadap penerimaan sebesar 46,77%. Angka tersebut melampaui rekomendasi IMF dengan rentang 25-35%. Begitu juga dengan pembayaran bunga terhadap penerimaan sebesar 19,06%, melampaui rekomendasi IDR sebesar 4,6-6,8%, dan rekomendasi IMF sebesar 7-10%. Kemudian, rasio utang terhadap penerimaan sebesar 369%, melampaui rekomendasi IDR sebesar 92-167%, dan rekomendasi IMF sebesar 90-150%. Tak hanya itu, indikator kesinambungan fiskal 2020 yang sebesar 4,27% juga melampaui batas yang direkomendasikan. Jika menurut rekomendasi IMF saja ini sudah melampaui, kenapa kita mau berhutang lagi tanpa dikaji lebih dalam? Pandemi ini memang memerlukan anggaran tinggi, namun kenyataan di lapangan ada banyak penyimpangan penggunaannya yang tak bisa ditutupi. Jika tidak ada perbaikan mulai dari penganggaran hingga penyaluran, penambahan hutang ini akan sama seperti menabur garam ke air laut.